menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin, dipersilahkan duduk kembali. Indonesia kini telah mencapai budaya baru transportasi massal. Dari masa ke masa, moda transportasi berkembang mengikuti zaman. Sejak 2014, kami bersinergi menghadirkan teknologi terkini karena transportasi massal adalah elemen vital dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Komitmen Kementerian Perhubungan adalah terus berinovasi dan berkolaborasi bersama masyarakat sehingga moda transportasi massal berkembang pesat dari sisi efisiensi, efektivitas, serta terintegrasi secara modern, aman, dan berkelanjutan. Tak sebatas kemajuan sarana moda transportasi, kemajuan juga dilengkapi dengan pembangunan infrastruktur penunjang yang memudahkan publik bertransportasi hingga mampu mendorong pergerakan ekonomi bangsa. Inilah perwujudan visi pemerintahan era Presiden Joko Widodo dalam mengakselerasi percepatan transformasi transportasi. Didukung kerja keras Kementerian Perhubungan, kini masyarakat dapat menikmati layanan transportasi massal yang memenuhi prinsip keterpaduan, kemudahan, keselamatan, keamanan, kelancaran, serta kenyamanan. Bersama Kementerian Perhubungan, Indonesia siap melesat maju dengan budaya baru transportasi massal.
Sumping dari Jawa datang nek ke Cibok bakal piting dua ekor. Cik cik bari sumping dari Jawa datang nek ke Cibok bakal piting dua ekor. Di pancogat sormani gotam jila maringan si bambang kajula jula si bambang kajula jula. Si batu manik kami parjoget suruh manik gotam dina maningan si bambang kajula jula si bambang kajula jula. Si batu manik kami parjoget suruh manik gotam dina maningan si bambang kajula jula si bambang kajula jula si bambang kajula jula.
Selamat pagi dan selamat datang di Hub Space 2023. Boleh tepuk tangan semua Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini ada sebuah pepatah dari Madura yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, makanya kita akan memperkenalkan dulu siapa kita yang hadir di sini. Ya, kebetulan mikrofonnya mati ya. Apakah sudah dibenerin mikrofonnya? Mungkin cek. Nah. Sudah hadir. Sudahkah? Sudah. Apakah Bapak dan Ibu sudah mendengarkan suara saya? Ibu, sudah. Biar saya bisa menyapa semuanya Ibu dan Bapak yang sudah cantik dan juga ganteng-ganteng pagi Betul, ini ya. memang pembangunan transportasi itu harus bertahap demi bertahap. Nggak bisa Betul. langsung semua. Jadi- Kereta cepat juga dari Jakarta Bandung dulu, baru nanti Betul. Jakarta Surabaya. Bukan Wah, begitu Pak Luhut ya? Tidak sabar untuk perkembangan itu semua. Ya. Tapi kembali lagi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Nirina Zubir yang akan memandu acara ini bersama rekan saya. Nama saya Budi Adiputro, bisa Yes. dipanggil Budi, bisa dipanggil Didit, asal jangan dipanggil Budi Karya Sumadi. Jangan dong, betul. itu Menteri mengambil Perhubungan. alih ya. Takut kualat saya ya. Tapi yang pasti merupakan suatu kebanggaan bagi kami bisa menjadi bagian dari perhelatan besar dan juga penting dari perjalanan pembangunan perhubungan nasional. Bangga sekali loh saya dengan perkembangan ini. Merasakan sekali dari yang tadi yang metro mini, yang bus apa segala macam. Tiba-tiba sekarang ada kereta. Wush. Luar biasa. Dan Mbak Nirina ini satu dari sedikit orang yang sudah mencoba tuh ya. Wah. Transportasi baru, kereta Betul. cepat dan LRT di Jakarta. Bersama Pak Luhut juga waktu itu, bersama Pak Budi juga nyobain kereta cepat, luar biasa sekali rasanya. Itu saya taruh minuman ya, minuman mineral itu ditaruh di jendela, tidak bergetar sama sekali. Lebih getar dulu presiden taksi itu ya, zaman dulu ya. Tepuk tangan dong untuk perkembangan transportasi kita Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu para hadirin sekalian, kita juga sudah kehadiran tamu-tamu spesial. Yes. Pada pagi hari ini kita berikan tepuk tangan dan sambutan yang meriah untuk, ya ini juga sekaligus tidak hanya sambutan selamat datang, tapi juga sambutan selamat ulang tahun ke-76. Nah, ada Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Pak Luhut. Selamat ulang tahun Pak. 76 dan masih luar biasa sekali. Sehat terus ya Pak ya, amin. Paten sekali Pak. Ini saya kalau ke teman-teman Gen Z saya Pak, milenial, saya selalu pesan gini Pak. Kalau teman-teman ini pergi ke daerah Tebet, Manggarai Pak, ada restoran namanya Toba Dream. Nah, aku akan bilang ke orang-orang, this is the real Toba Dream. Mimpinya anak-anak Toba pengen jadi beliau. Nah, Pak Luhut. Juga saya ingin menyapa Menteri Perhubungan Republik Indonesia Pak Budi Karya Sumadi. Selamat pagi Bapak. Pak BKS, terima kasih Pak sudah datang Pak. Kita juga sudah kehadiran, ini dari masih dalam lingkup koordinasinya Pak Luhut. Yes. Ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno. Pak Sandi terima kasih sudah datang. Dan kita juga spesialnya Mbak Nirina. Ya. Ada Pak Hairul Tanjung juga sudah hadir di tengah-tengah kita Pak CT. Terima kasih Selamat pagi Bapak. sudah hadir Pak CT. Dan spesialnya Mbak Nirina. Hari ini kita juga didatangkan atau didatangi oleh Menteri Perhubungan dari masa ke masa. Wah. Jadi kita akan melihat perkembangan transportasi publik kita itu dari masa ke masa itu di bawah kepemimpinan beliau-beliau ini. Baik. Dan Yang pertama kita sambut, sebentar saya lihat. Oh, yang terhormat Bapak Emil Salim. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Prof. Emil Salim. Mudah-mudahan 90. selalu sehat. 90 years old, 93 and very fit. Betul, 93 tahun Pak. Luar Wah, biasa. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Prof. Emil. Inspiratif. Kami juga sudah kehadiran. Di sini ada Bapak Jenderal Agung Gumelar. Pak Agung Gumelar, terima kasih sudah hadir Pak Agung. Cauan Bapak, cauan. Iya. Nah, kalau sama Bapak ngomongnya adalah Mandarin. Oh gitu. Bapak kan luar biasa sekali bahasa Mandarinnya. Tiba-tiba Bapak, Nin Hao. Iya. Lanjut, Pak- lanjut nanti lama Jadi Pak nih Agung saya. selain bahasa Indonesia, bahasa Mandarin juga bahasa Sunda ya. Itu juga lupa. Lengkap. Selanjutnya sebelahnya Pak Agung, Mbak Nirina. Ada yang terhormat Bapak Hatta Rajasa. Selamat pagi Bapak. Pak Hatta terima kasih sudah hadir. Kami juga sudah kehadiran di sini mantan Menteri Perhubungan juga. Bapak Yusman Syafi'i Jamal. Pak Yusman terima kasih, sehat-sehat Pak Yusman. Kita berdoa Pak Yusman selalu sehat. Dan ini juga ada Menteri Perhubungan kita, ada Bapak Jenderal E.E. Mangindaan. Pak Mangindaan terima kasih sudah hadir.
Kami juga ucapkan selamat ulang tahun pernikahan ke-50 Pak Mangindaan. Nah, jadi hari ini 55 tuh tahun. jadi Banyak ya hari peringatan. ini tuh penuh kebahagiaan. Mbak Betul, Nirina. penuh kebahagiaan dan yang apalagi ini adalah juga merupakan puncak dari rangkaian perhelatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2023 ini, lebih tepatnya adalah tanggal 17 September kemarin ini Oh ya. jadi pas ya antara dong. ulang tahun Pak Luhut dan Hari Perhubungan Nasional tuh tanggalnya mirip-mirip lah ya. Jadi dekat memang ya. cocok memang ini. Nah acara ini memang menjadi simpul interaksi dan kolaborasi antara Kementerian Perhubungan bersama publik dan seluruh mitranya. Baik dari kalangan akademisi, komunitas hingga media. Jadi sistemnya Pak Budi Karya Sumadi ini harus pentahelix, harus kompleks dan harus merangkum berbagai sektor. Luar biasa, dan yang pasti Hub Space itu mengusung temanya yang adalah budaya baru transportasi massal. Jadi tema ini sangat relevan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang dituntut untuk terus melakukan perbaikan, mengakselerasi pembangunan dan juga meningkatkan pelayanan. Betul, tidak hanya menjadi simpul interaksi ruang temu tadi antara pentahelix Mbak Nirina, kita juga menghadirkan ada 4 event utama di Apa Hub Space saja? 2023. Yang pertama ada Hub Expo, ini berupa pameran pencapaian pembangunan perhubungan Republik Indonesia. Ya. Jadi apa sih yang sudah dicapai, apa yang paling baru dan apa yang akan direncanakan. Ada juga Hub Talks Ada. yang adalah event talk show yang menghadirkan narasumber lintas bidang, baik dari pegiat transportasi, ada influencer, pengelola bisnis transportasi, hingga pengambil kebijakan konektivitas nasional atau stakeholder. Betul, dan yang tidak kalah paten ini pagi hari yang Yes. sudah bikin area JCC ini ramai. Ramai dari tadi pagi loh, saya dari pagi datang tuh udah ngelihat itu antrian sudah melingkar, dikarenakan adalah Ada Hub Travel. Nah ini ada travel fair bersama Kemenhub dengan PT KAI Wisata. jadi ada dari tadi ditawarannya adalah, Pak Ibu saya nanya dong gitu, Ibu Bapak ngantri apa ya? Ini loh Mbak lagi ada promo katanya. Betul. Jadi ada berapa 50.000 untuk pergi ke kota tertentu. 50.000. Pokoknya akan mendapatkan experience naik kereta dengan harga yang sangat miring. Yes. Kalau bahasa marketing properti itu hari Senin harga naik. Jadi ya makanya hari ini kumpul semua. di Hari sini, ini Mbak semuanya Nirina. kumpul. Dan kemudian juga ada Hub Stage menghadirkan banyak lomba lintas generasi, hiburan dari para artis hingga komedian Indonesia. Betul Mbak Nirina, dan saya tahu Bapak Ibu sudah mulai resah dan sudah mulai bosan melihat kami berdua bicara dari tadi. Masa sih? Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, kami mengundang yang terhormat Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk bisa menyampaikan laporan seputar rangkaian acara Hari Perhubungan Nasional hingga puncaknya di Hub Space 2023. Kami berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Budi Karya Sumadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Menko Maritim dan Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Sekali lagi Pak, ulang tahun Pak. Kemarin meriah sekali dan semua tokoh lintas sektoral dan sebagainya datang. Selamat ulang tahun Pak. Pak Luhut ini adalah orang yang saya utang nyawa sama Pak Luhut. Beliau lah yang menyelamatkan saya dari COVID. Terima kasih Pak Luhut. Lalu ada Pak Sandi Uno. Pak Sandi, saya diperintah Presiden. Kalau kamu kerja, itu harus deliver. Nah itu deliver kalau pariwisatanya maju. Ini diperintah Pak Jokowi, perintah Pak Luhut untuk memajukan pariwisata. Terima kasih Pak. Para menteri-menteri di sini saya bangga sekali. Semua hadir di sini. Pak Emil Salim, saya sering sowan, 93 tahun tapi energik sekali. Nanti saya minta untuk memberikan suatu saran dan catatan apa yang kita sudah lakukan. Karena nanti di pameran nanti terlihat bahwa kita mempunyai suatu budaya baru, meletakkan budaya baru yaitu angkutan massal, perkotaan maupun
antar kota. Lalu Pak Hatta Rasa ini tanggal lahirnya sama dengan saya gitu, sama saya gitu. Mudah-mudahannya rezekinya sama Pak. Lalu Pak Agung ini juga legendaris ya. Selamat datang Pak Agung, luar biasa. Salah satu artis daripada Angkatan Darat ya. Lalu Pak Sapi Jamal, sehat Pak. Kita bangga dengan Bapak. Pak Freddy yang yang mewakili, dan juga Pak Mangindaan datang di sini baru ulang tahun 50 perkawinan. Makanan Manadonya enak banget Pak. Dan tentu juga Pak Jonan atau yang mewakili, terima kasih. Ini pentahelik kita buktikan hari ini Pak. Ini kita dibantu atau melakukan kolaborasi dengan Pak CT, Transmedia, Detik dan sebagainya. Tepuk tangan. Ini saya jujur nggak bayangkan ini bisa terjadi seperti ini. Terima kasih. Semalam sampai jam 11 malam kami ada di sini. Lalu ada Prof. Emilia, ada Rektor UGM, ini rektor saya. Lalu ada Rektor ITS Pak Muhammad Asari, Profesor. Dan yang mewakili ITB Profesor Taufik. Juga yang mewakili UI Profesor Dedi. Nah, mengapa 4 universitas ini kita undang? Karena 4 universitas ini adalah partner sejati dan memberikan dukungan kepada Kementerian Perhubungan. Terima kasih sekali Pak. Nah, tentu kami ucapkan di sini Bu Agum, di belakangnya banyak bekas anak buah tuh Bu. Ya, Bu Mangindaan itu ibu dan mama kita. Sekarang kompak banget. Lebih kompak dengan kami-kami yang di perhubungan. Luar biasa. Pimpinan BUMN dan semua tamu yang hadir di sini. Tadi disampaikan bahwa hub space yang benar Pak, bukan hub space perhubungan. Kalau hub itu artinya lain. Ini adalah satu mimpi, cita-cita, visi Pak Presiden untuk diletakkan. Saya di bawah koordinasi Pak Luhut mendapatkan tugas bahwa ada satu budaya baru, yaitu angkutan massal perkotaan. Jadi jangan lagi macet, karena kabinet ini Pak Presiden Jokowi dipimpin oleh Pak Luhut, kami meletakkan dasar-dasar. Bayangkan kita tidak berbayang dulu ada MRT, ada LRT, dan ada kereta api cepat, wus, ya. Ini Pak Luhut ini all round ya. Jadi terima kasih Pak Luhut. Kalau ada Pak Luhut saya memilih juga Pak. Ya. Nah, kita tentu ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan pada kita, karena kita bukan apa-apa apabila tidak ada kolaborasi, termasuk pentahelik yang seperti kan disampaikan Pak Mas Budi tadi. Ada beberapa kegiatan. Satu, ini nanti ada pameran. Ada kereta cepat, ada LRT, ada MRT, ada satu sistem mekanisme yang juga kita akan lakukan. Dan hari ini ramai Pak di sana Pak, yang mengantri tiket KAI. Dan ini memberikan satu kolaborasi yang bagus dan semua orang bisa naik keretaan bisnis tapi harganya miring. Dan itu luar biasa. Terima kasih Pak Didi. Dan hari ini juga kami mengajak semua pemangku kepentingan dari darat, laut, udara, kereta api. Semua ini kita kompak. Pak Luhut, kami laporkan bahwa kita ini ingin membangun satu kebanggaan. Kebanggaan bagi insan perhubungan. Agar apa? Agar amanah Pak Presiden, kita bekerja out the box,
dan menuju Indonesia maju di 2045 itu berhasil. Ya, terima kasih Pak CT, ini kalau menurut Pak CT ini pertama kali dilakukan secara luar biasa ya Pak ya. Ini bukan bermewah-mewah Pak, kita urunan Pak. Nggak ada pakai APBN Pak sini, ini urunan. Jadi urunan semua stakeholder, terima kasih yang jadi sponsor ya. Tadi terlihat yang gede itu sponsornya gede, yang kecil ya kecil gitu. Nanti satu waktu, tahun depan kita mengadakan semuanya gede Pak. Jadi kita bisa bikin lebih baik. Pak Luhut, Pak CT, Pak Emil Salim dan Bapak Ibu sekalian, kita memang akan ada talk show-nya juga nggak serius-serius amat gitu. Nanti saya menggantikan Cak Colontong Pak jadi moderator. Tapi saya ambil uangnya dia yang kerja gitu ya. Pinter memang Pak CT ini membuat satu hal-hal yang luar biasa. Pak, nanti kasih tahu anak cucu ya Pak. Nanti malam itu ada Jakarta 48. Di sini nanti kita festival Pak. Ada 5.000 orang di sini festival. Jadi Pak Luhut dan Pak Emil, cucunya suruh datang Pak nanti Pak. Ini nanti kita festival, bukan kita duduk seperti ini, festival. Mudah-mudahan ada juga Pak Hatta sama Pak Bang Idaan dan Pak Luhut kan senang musik. Kita loncat-loncat di bawah Pak nanti Pak. Jadi mungkin Jakarta 48, hari kedua ada namanya Kahitna. Ibu-ibu pasti senang kan itu ya. Datang ya Bu ya, jangan ya datang. Dan hari terakhir Pasa Ungu. Nah Pasa Ungu ini ya melo lah gitu ya, tapi itu satu ya. Nah kolaborasi ini sekali lagi saya menyampaikan Pak Luhut supaya dilaporkan Pak Presiden bahwa kita ingin membangun budaya baru transportasi berbasis massal. Kalau Bapak ketemu, ajak Pak Presiden ke sini Pak. Ajak Pak Presiden di sini 30 menit. Ini wow Pak. Yang selama ini kita khusus kita tampilkan. MRT kita tampilkan. LRT yang kita buat sendiri juga kita tampilkan. Jadi kalau Pak Presiden datang sini adalah kita menunjukkan bahwa Presiden selalu menginspirasi kita. Jika ada waktu 30 menit itu memberikan semangat untuk kita semuanya. Kita doakan datang. Ini ngarep-ngarep semua Pak. Tapi hari ini Pak Luhut di sini kami juga semangat Pak. Tadinya kita buka sama-sama sendiri, tapi Pak Luhut adalah energi untuk Kementerian Perhubungan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya tidak berpanjang lebar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak, Pak Luhut, para Menteri, Pak CT, para Rektor, Pak Sandi, dan hadirin sekalian, karena saya yakin tanpa kerjasama nggak mungkin kita melaksanakan. Oleh karenanya dengan semangat dari Pak Jokowi, dengan perintah dari Pak Luhut, kami akan laksanakan menjadi insan perhubungan yang membanggakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Sehat, Nam Budaya. Salam kebajikan. Terima kasih Pak Budi, saya harapkan untuk kehadirannya tetap di atas panggung Pak, karena habis ini kita akan memberikan penghargaan apresiasi kemitraan perhubungan kepada para rektor-rektor yang tadi sudah disebutkan. Betul, ini kunci karena mitra-mitranya teman berpikirnya Pak Budi Karya Sumadi sehari-hari Pak ya, para rektor dan akademisi ini. Namanya juga Pentahelix ya Pak ya. Nah kita akan undang untuk mendapatkan penghargaan apresiasi kemitraan perhubungan. Yang pertama kami mengundang Rektor Institut Teknologi Bandung, Profesor Reini Juhairini Wirahadikusumah yang pada pagi hari ini diwakili oleh Profesor Taufik Hidayat, Kepala Biro Kemitraan ITB, untuk bisa naik ke atas panggung menerima penghargaan. Apresiasi kemitraan perhubungan. Jadi ITB ini termasuk institusi perguruan tinggi yang banyak menyumbangkan masukan di balik kebijakan strategis pengembangan sistem transportasi nasional. Betul. Itu Budi. Tadi dari Bandung ya Mbak Nirina, kita masih dari Jawa Barat. Yes. Kali ini ke Depok.
Wah. Nah, kita akan undang Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kunchoro yang pada pagi hari ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama. Jadi UI ini menjadi salah satu perguruan tinggi yang aktif berkontribusi menelurkan riset dan inovasi untuk perbaikan transportasi publik. Dan selanjutnya ini tadi yang sudah disinggung oleh Pak BKS, ini rektor saya katanya. Ini keluarga sendiri kalau kata Pak Budi Karya Sumadi, ada Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Ova Emilia. Jadi ini memimpin sejumlah kerjasama strategis dengan Kementerian Perhubungan mulai dari pengembangan sumber daya manusia hingga program-program strategis seperti pengembangan konsep kota berbasis bandara atau aerotropolis di sejumlah wilayah termasuk di ibu kota negara Nusantara. Dan yang terakhir ini dari Jawa Timur, jangan lupakan Jawa Timur, ada Rektor Institut Teknologi 10 November, Profesor Muhammad Asyari. Jadi ITS ini termasuk banyak menelurkan produk-produk teknologi pembuatan angkutan publik. Beberapa di antaranya riset pengembangan tol laut, teknologi kapal pariwisata hingga sistem cerdas dalam layanan angkutan seperti Autonomous Rail Rapid Transit atau ART. Ya, kami persilakan kepada Bapak Menteri Perhubungan untuk bisa memberikan penghargaan, apresiasi Kemitraan Perhubungan kepada 4 orang akademisi yang mewakili 4 universitas terbaik di Republik ini. Selamat sekali lagi kepada Bapak dan Ibu penerima penghargaan, apresiasi Kemitraan Perhubungan ini the real pentahelix kayak gini Mbak. Yes. Jadi pemerintah nggak jalan sendiri, kampus juga nggak jalan sendiri, tapi Ya. kolaborasi. Betul. Ide-ide briliannya untuk menjadikan perhubungan kita lebih maju lagi, berkembang lagi. Betul, karena kalau kata Pak Budi Karya, kalau Pak Budi Karya suruh kerja, suruh mikir juga pusing juga. Jadi biar Pak Rektor-Rektor dan akademisi yang mikir. Berbarengan gitu ya. Bukan begitu Pak Budi Karya? Betul katanya. Betul, saya jawabin aja. Betul, Iya. karena Bapak lagi sibuk memberikan penghargaan. Iya, kalau kata Pak Luhut udah paten itu barang. Oke, dipersilakan untuk Kita berfoto bersama dulu. Iya, diabadikan terlebih dahulu. Terima kasih kehadirannya para rektor dan kami Baik. minta untuk kembali ke tempat duduknya. Namun Kecuali Pak Menteri tetap Pak di atas Budi- panggung. Pak Budi tetap di atas panggung ya Pak ya, karena Selanjutnya kita akan memberikan juga penghargaan. Sebuah apresiasi apa yang kita capai hari ini pasti tidak terlepas dari kontribusi dan dedikasi para pendahulu. Menteri-menteri perhubungan dari masa ke masa. dan Kita akan memberikan penghargaan apresiasi kemitraan perhubungan kepada para menteri. yang pertama. Ya, Kami- enggak deng, dedikasi perhubungan. Ya ini agak-agak salah. Nggak Iya ya, apa-apa. dedikasi perhubungan ya. Dan yang pertama adalah kepada Profesor Emil Salim. Ini adalah periode 28 Maret 1973 hingga 29 Maret 1978. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian untuk Profesor Emil Salim, Menteri Perhubungan tahun 73 hingga 78. Kalau kita tahu Pak Emil, di saat Pak Emil memimpin Kementerian Perhubungan, ini membuat beberapa dan banyak sekali gebrakan besar. Salah satunya penambahan 30 armada kapal, kemudian kalau yang kita kenal dengan SKSD Palapa. Yes. Nah ini zaman Pak Emil Salim juga. Betul sekali. Betul. Dan juga memberikan kontribusi terhadap pelayanan perhubungan di tanah air. Luar biasa, kalau Pak Emil masih semangat, rasanya kita harus juga lebih semangat. Betul sekali. Dan selanjutnya Mbak Nirina, kita akan panggil Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, Menteri Perhubungan 1999-2001 dan 2001-2004 untuk juga menerima penghargaan. Beliau ini adalah figur yang memprioritaskan pengembangan SDM perhubungan, diantaranya membangun kampus sekolah tinggi ilmu pelayaran, sekolah tinggi penerbangan, dan sekolah tinggi transportasi darat. Betul. Selanjutnya kami mengundang ke atas panggung Dr. Insinyur Muhammad Hatta Rajasa, Menteri Perhubungan 2004 sampai 2007. Pak Hatta, kami persilakan. Pak Hatta ini juga menata kebijakan asas cabotage dengan mewajibkan penggunaan bendera merah putih bagi kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia.
Betul. Dan selanjutnya ini yang juga semangat sehatnya harus kita apresiasi adalah Bapak Insinyur Yusman Syafi'i Jamal, Menteri Perhubungan periode 2007 hingga 2009. Beliau ini memimpin pembenahan sistem transportasi nasional yang berorientasi pada jaminan keselamatan publik. Betul. Jadi Pak Yusman juga mantan ini pemimpin di PT Dirgantara Indonesia, kalau dulu IPTN. Dan selanjutnya tentu saja kami mengundang Letjen TNI Purnawirawan Bapak Manggindaan, Menteri Perhubungan dari Oktober 2011 hingga Oktober 2014. Beliau ini mengutamakan pelayanan perhubungan di pulau-pulau terluar seperti penambahan armada 47 kapal perintis. Betul. Dan karena beberapa juga tidak hadir, maka nanti akan diwakili. Ya. Namun kami juga turut mengundang Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan untuk bisa naik ke atas panggung dan bersama Pak Budi Karya Sumadi memberikan penghargaan kepada para Menteri Perhubungan dari masa ke masa ini atas dedikasinya kepada Dedikasi perhubungan. dunia perhubungan Indonesia. Ya, boleh diberikan trofinya. Ini luar biasa ya, Mbak Nirina, kalau kita ngelihat ini dari masa ke masa kita mengingat lagi flashback Yes, dari mulai zaman bis kota, betul. kemudian naik bis kota pakai AC. Kalau saya sih merasakan ya benar-benar yang waktu itu dulu angkot tuh masih 50 rupiah, 100 rupiah. Kamu nggak ngerasain ya? Nggak kerasa, karena saya dulu jarang bayar ya. 500, Betul. kemudian 1000, kemudian naik lagi. Betul. Tapi fasilitasnya semakin luar biasa dan berkembang terus. Sehingga ada yang namanya kereta cepat Indonesia, Iya. Cina. Dan masih ingat mungkin di zamannya Pak Agung Gumelar dan Pak Hatta, kita bisa menikmati harga tiket pesawat yang sangat terjangkau. Wah. Karena zaman dulu itu orang yang naik pesawat tuh pasti Pak Luhut aja lah yang bisa kayak mungkin dan teman-teman ya. Sehingga makanya akhirnya lahirlah travel blogger ya Betul. kan. Luar biasa semuanya. Jadi Indonesia semuanya bisa diliput dan Ya, dilihat. kita mohon kesediaan untuk berfoto bersama Pak dengan para Menteri Perhubungan dari masa ke masa. Ya. Oke. Baik, mohon izin Pak Luhut dan Pak Budi Karya. Di sini juga sudah hadir senior kita, Profesor Emil Salim yang sudah mau hadir di tengah-tengah kita. Pak Luhut, izin Pak, kita mau mohon kesediaannya Pak Emil juga memberikan selayang pandang sepatah dua patah kata untuk kami-kami semua Pak Emil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri yang telah menyampaikan penghargaan ini. 50 tahun yang lalu, Pak Harto memberikan tugas mempersatukan tanah air Indonesia melalui perhubungan. Tugas itu kami terjemahkan di dalam membangun satu sistem komunikasi satelit domestik yang bisa menghubungkan Jakarta sebagai ibu kota negara dengan seluruh penjuru tanah air. Dan di mana saja kau berada, selama ada telepon, kau bisa berhubungan antara satu daerah dengan daerah lain. Tugas kedua adalah jadikan laut, kata Pak Harto, faktor pemersatu. Maka di samping kapal-kapal yang biasa PLD, Perusahaan Layan Nasional Indonesia, pemerintah mengembangkan juga kapal perintis yang mengunjungi daerah terpencil.
Saya bersyukur bahwa sampai sekarang kapal perintis tetap berada di tanah air kita di Indonesia Timur. Ketiga adalah tugas untuk menjadikan udara faktor pemersatu. Maka di samping Garuda, Merpati, juga dikembangkan kapal udara perintis Twin Otter Plane di seluruh Papua dan NTT. Dimanapun kau ada lapangan sepak bola, apabila bisa pesawat mendarat, pesawat udara perintis Twin Otter Merpati pasti akan tiba di daerah terpencil manapun di tanah air kita. Lantas, permintaan keempat dari Pak Harto adalah pariwisata. Tetapi pariwisata yang kau kembangkan, kata beliau, jaga pribadi karakter bangsa kita. Maka lahir program Nusa Dua yang memisahkan kawasan wisatawan dengan hotel-hotel mewah terpisah dari objek-objek pariwisata. Objek pariwisata bernada keagamaan. Trihita Karana, Tuhan, lingkungan, dan manusia. Hubungan ketiga ini tidak boleh rusak oleh pariwisata. Maka pemukiman pariwisata dipisahkan dari areal objek wisata. 4 tugas ini 50 tahun yang lalu ditugaskan kepada kami. Saya bersyukur bahwa kelima tugas alhamdulillah dapat dicapai. Dan pencapaian itu adalah berkat teman-teman para dirjen yang kemudian menjadi duta besar. Kemudian ada dirjen yang naik pangkat menjadi jenderal. Ada dirjen yang diangkat, ditarik ke kantor presiden. Para dirjen mendapat penghargaan atas jasa perjuangan yang telah mereka lakukan. Kini mereka tidak ada. Tetapi saya berdoa agar mereka diterima di sisi Tuhan dan angkatan Departemen Perhubungan dengan dirjen-dirjen, ya, please lanjutkan perjuangan perhubungan. Jangan jadikan Departemen Perhubungan departemen teknis yang hanya mengurus benda-benda, tapi jadikan Departemen Perhubungan alat pemersatu wilayah Republik Indonesia Sabang Merauke. Dan jika ini tercapai, kita semua menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh kebanggaan, tidak hanya sebagai lagu, tetapi sebagai wujud kenyataan perjuangan kita Departemen Perhubungan. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi atas nasihat dari senior kita Profesor Emil Salim. Dan untuk berikutnya kami memohon juga perwakilan dari Laksamana Freddy Numberi dan juga Bapak Ignatius Jonan untuk juga bisa menerima penghargaan serupa mewakili Pak Freddy Numberi dan Bapak Ignatius Jonan.
Jadi ini adalah momen yang istimewa ya, bagaimana kita melihat negara tidak melupakan jasa-jasa mereka yang telah mendharma baktikan dirinya untuk kemajuan bangsa. Luar biasa Pak Emil Salim ya. Senang sekali. Jadi ini kita, tugas kita semua yang Ya. melanjutkan. Pak Emil yang membangun Ya. dan membuat fondasinya, tugas kita semua melanjutkan semangatnya. Terima kasih untuk Pak Emil dan juga semua menteri terdahulu. Ini membanggakan sekali momen ini dan juga membuat kita merasa bahwa di usia yang sekarang dengan kita melihat Pak Emil masih ya, kita masih bisa terus memberikan sesuatu, pesan-pesan yang membuat kita diingatkan kembali ya Budi ya. Betul sekali Mbak Nirina. Dan kita juga sudah kehadiran ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ibu mungkin bisa ikut foto bersama dengan dari masa ke masa yang ya, Saya dari tadi kalau nggak pakai iya, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu para hadirin sekalian untuk Profesor Emil Salim dan para Menteri Perhubungan dari masa ke masa. Baik Bapak Ibu, kalau sudah kami persilakan untuk bisa duduk kembali Ya. dan kami mohon kesediaannya Bapak Luhut Panjaitan untuk bisa tetap di atas panggung. Makasih Pak Sandi, makasih Prof Emil. Dan sekarang adalah waktunya kita untuk mendengarkan sambutan di pembukaan Hub Space 2023. Dan ingat ya, ini adalah Hub Space. Hub Space. Karena ini adalah perhubungan. Betul, tapi tadi kalau kata Pak Budi Karya ini juga bisa jadi, ini menjadi titik simpul, titik temu. Baik, Iya Pak. Pak Luhut, Silakan, selanjutnya Bapak. kami persilakan. Luar biasa, Pak, suatu kebanggaan kita di Hari Perhubungan 2023, Hub Space 2023 masih kehadiran. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Luhut Panjaitan untuk bisa memberikan sambutan. Sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi dengan Ibu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno, para Menteri Perhubungan pendahulu, Bapak Profesor Emil Salim, Bapak Agung Gumelar, Bapak Hatta Rajasa, Bapak Jusman Safi Jamal, Bapak Mangindan, juga Pak Hairul Tanjung, juga Rektor UGM, Profesor Dr. Ova Amelia, Rektor ITS, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Asari, dan yang hadirin yang berbahagia. Pertama-tama saya pribadi menyampaikan selamat Hari Perhubungan Nasional kepada seluruh jajaran Kementerian Perhubungan dan insan transportasi, dan sekaligus saya ucapkan terima kasih atas kontribusi Bapak Ibu untuk kemajuan sektor transportasi kita. Di pagi hari yang berbahagia ini saya hadir di sini diperintahkan Bapak Presiden Joko Widodo untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka secara resmi acara Hub Space Journey to Connect Indonesia ini. Presiden telah memfokuskan pembangunan 5 tahun Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 pada pembangunan infrastruktur, termasuk konektivitas transportasi, dan sesuai arahan Presiden, pembangunan infrastruktur harus mampu menghubungkan kawasan produktif yang sudah ada. Juga diharapkan dapat merangsang tumbuhnya kawasan produktif baru. Seluruh masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaatnya. Hadirin yang saya banggakan, tugas mewujudkan konektivitas transportasi yang memadai di seluruh wilayah Indonesia tidaklah hal yang mudah. Namun dengan kerja keras,
berbagai program pembangunan infrastruktur transportasi bisa diselesaikan meskipun beberapa di antaranya masih belum mencapai target yang kami lakukan. Meskipun demikian, secara keseluruhan pembangunan sektor perhubungan di berbagai wilayah di Indonesia meliputi transportasi darat, laut, udara, dan kereta api dapat diselesaikan secara baik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita juga untung ada Pak Budi yang bekerja keras dengan timnya, dan saya pikir pencapaian-pencapaian dilakukan sudah sangat banyak. Kereta api cepat Jakarta-Bandung, saya kira nanti tanggal 2 akan soft launching oleh Presiden, dan kemudian sudah Presiden memerintahkan kita untuk membuat studi mengenai kelanjutan kereta api cepat Jakarta-Bandung sampai ke Surabaya, nanti melalui Kertajati, melalui Jogja, Solo, dan Surabaya. Karena Jawa ini akan menjadi kota pulau. Oleh karena itu tidak dapat diungkiri bahwa itu harus dilakukan. Uji coba yang sudah jalan dengan kereta api cepat ini hanya waktu 30 menit, kita sudah sampai di Padalarang dan semua konektivitas sampai di Bandung kurang dari 1 jam. Dan ini saya pikir hal yang sangat nyaman kita lakukan. LRT pun demikian, Bapak Presiden telah memerintahkan kemarin rapat kami untuk segera dari Bogor sampai disambungkan ke Jakarta, dan studinya sekarang sedang jalan. Begitu juga kereta api LRT underground dari lapangan terbang Bali sampai ke Cemanggi melalui nanti Seminyak, karena di tahun 2025 itu penumpang akan mencapai 24 juta orang yang masuk di Bali, dan itu akan membuat perhitungan kita stuck 3 jam kalau itu tidak dibangun. Dan pendanaan, saya kira Pak Menteri Perhubungan sudah punya inisiatif yang bagus, yaitu nanti tiket dikasihkan $3 orang yang akan datang dari luar negeri, sehingga pendanaan tidak menjadi isu. Isu sekarang adalah studi, dan kita akan menawarkan pada negara yang mau cepat melakukan investasi dan dilakukan juga dengan cepat serta teknologi transfer. Bapak Ibu sekalian, juga saya terlibat banyak sekali dengan perhubungan ini, dan saya juga melaporkan bahwa pelabuhan-pelabuhan besar kita dari 25% cost-nya dulu sekarang sudah bisa kita turunkan 17%, dan itu masih saya kira masih lebih baik Singapura dengan Tanjung Pelepah, tapi kita tidak boleh membandingkan satu pelabuhan dengan Indonesia yang besar. Dengan digitalisasi yang kita lakukan ini, saya kira seluruh pelabuhan terkoneksi Indonesia dalam waktu dekat kita akan bisa berkisar di antara 5, 16, 17%. Dan kita miliki 2.000 lebih pelabuhan yang harus kita urus, dan itu juga masalah sendiri karena faktor penyeludupan juga akan terjadi di sana. Transportasi ini menjadi sangat penting karena masalah polusi adalah paling besar, sumbernya adalah transportasi. Di samping PLTU dan sebagainya, tapi kami sudah mampu mengidentifikasi ini. Itu sebabnya kami push sekarang mengenai EV untuk segera jalan. Misalnya kemarin rapat hari Rabu, kami sudah laporkan dengan Menteri Perhubungan pada Presiden bahwa bus EV, bus listrik akan kita stretch 15 tahun, sehingga dengan demikian harganya bisa turun, dan itu akan membuat kenyamanan lebih banyak lagi di Jakarta. Kemarin sudah diputuskan juga oleh Presiden untuk mengintegrasikan seluruh transportasi yang ada di Jakarta, dan saya kira pekerjaan besar dari Menteri Perhubungan Pak Budi Karya yang menurut saya bekerja sangat bagus, dan saya yakin dalam 1 bulan Presiden kasih timeline, kita akan bisa merumuskan ini, dan kita undang juga semua organisasi mengenai masyarakat transportasi untuk membuat, karena ini masalah kita rame-rame. Tidak boleh ada yang mengklaim bahwa ini hanya masalah satu pemerintah saja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pengembangan transportasi ramah lingkungan yaitu kendaraan listrik ini menjadi sangat penting, sehingga waktu dekat kita akan tanda tangan kerjasama dengan satu perusahaan yang nomor 3 terbesar di Tiongkok untuk menginvestasikan EV di Indonesia, dan saya sudah minta sama mereka untuk mereka juga bisa join dengan pemerintah Indonesia atau private sector Indonesia untuk membuat mobil listrik. Dan oleh karena itu kita sudah bentuk tim, dan tim ini dipimpin ahli-ahli kita dari berbagai universitas, dari ITB, UI, UGM,
Dan saya kira ITS ikut itu untuk menyiapkan kerjasama dalam research dan kemudian kita bisa nanti melakukan leapfrog dari sini untuk bisa mobil Indonesia keluar. Karena mobil listrik saya kira tidak seperti combustion, itu lebih sederhana untuk penyelenggaraannya. Hari ini saya kira penting dilakukan dan untuk Indonesia tetap makin mandiri. Itu sebabnya kita paksakan LRT itu harus buatan Indonesia dan ternyata ya kita bersyukur LRT ini bisa jalan dan saya senang dengan Pak Budi Karya, beliau juga sangat keras juga untuk melakukan local content. Saya kebetulan ketua local content, jadi semua yang bisa kita buat dalam negeri, dalam buatan dalam negeri kita harus lakukan. Kalau di sana sini ada yang kurang, itu adalah satu proses belajar yang harus kita lewati dan seperti LRT sekarang, saya kira itu juga para pakar-pakar Indonesia yang terlibat, ya awal-awalnya memang ada kurang di sana sini, tapi sekarang kita lihat sudah makin bagus. Sehingga LRT nanti ke Bogor, LRT di mana saja di Bank Indonesia, itu akan semua buatan anak bangsa ini. Digitalisasi dan smart mobility merupakan penerapan teknologi digital, perlu mulai ditingkatkan dan implementasinya. Sistem transportasi cerdas untuk dapat meningkatkan waktu tempuh, kualitas perjalanan, keamanan, dan penggunaan kapasitas yang lebih efisien. Berbagai proyek pembangunan dan program transportasi tersebut jelas membutuhkan kontribusi dari berbagai stakeholders. Saya senang sekali bahwa Pak Budi merangkul semua bidang transportasi. Bapak Ibu sekalian, tidak mudah mengatur negara ini dan tidak mudah juga mencapai ini semua. Mimpi yang disampaikan oleh Pak senior kita, Pak Emil Salim 50 tahun yang lalu, diperintahkan Pak Jokowi, bertahap itu kita capai dan bertahap kita lakukan. Dan kita sekarang sudah mulai melihat bahwa bagaimana kapal yang nanti pakai solar panel. Dan semua sedang kita kerjakan. Itu sebabnya kita harus membangun end to end. Dan kita punya raw materialnya semua. Dan itu harus kita paksa dan saya kira bisa. Dan kita harus bangga jadi orang Indonesia karena kita mulai dilihat orang bahwa Indonesia something happen right now in Indonesia. Dan Indonesia ini saya pikir dengan anak-anak muda Indonesia, kalau diberi kesempatan, mereka mampu membuat yang lebih baik ke depan ini. Bapak Ibu sekalian, demikian sejumlah hal yang perlu saya sampaikan kesempatan ini. Dan sekali lagi selamat pada Pak Budi yang sudah membawa perhubungan pada level seperti ini. Dan saya bangga lihat Anda yang telah bekerja dengan keras dan saya kira kita semua juga menyampaikan apresiasi pada Pak Budi. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mohon Pak Luhut untuk tetap ada di atas panggung. Dan kami memanggil untuk Pak Budi untuk naik ke atas panggung dan ini memang ya sebuah, tadi Bapak udah ngomong kan yang kereta api wush-wush itu. Saya waktu pas lagi naik, itu saya punya pengalaman yang luar biasa. Pas lagi naik itu kan 27 menit dari Jakarta ke Padalarang, dari Halim. Nggak kerasa ya. Sampai di Bandungnya lagi kurang lebih tambah 20 menit dan itu kayak otak saya belum memproses bahwa kita tuh udah sampai gitu loh di Bandung. Kayak Betul. beneran ini kita udah nyampai di Bandung. Ya, dan Pak Luhut dan Pak Budi Karya sudah ada di depan Tuas. Tapi ini akan ada pembukaan Hub Space 2023. Tapi saya mendapatkan informasi valid, non-intelijen. Karena yang memberikan informasinya Pak Menteri Perhubungan. Bahwa Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi segera bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Sedang on the way dari airport. Karena sambil on the way Mbak Nirina, jangan dianggurin Pak Luhut sama Pak Budi Karya ya Pak. Kita harus tunggu Presiden. Nah tadi Pak Luhut mengatakan lokal konten. Kalau bicara bangga buatan Indonesia dalam industri perhubungan kita, gimana menurut Pak Luhut? Ya pertama kita mesti akuin ya bahwa kita beruntung punya presiden seperti Pak Jokowi yang berani juga mendengar dan mau berani mendengar pandangan-pandangan yang kadang-kadang agak ekstrim begitu untuk kebaikan, tapi dengan reasonable yang bagus. Dan saya pikir mengenai lokal konten ini beliau itu sangat-sangat kencang dan nanti beliau akan ada di sini, makanya beliau pengen melihat tadi pameran ini berapa banyak yang kita gunakan lokal konten tadi. Salah satunya yang kita lihat adalah bangku untuk pesawat yang ada di depan ya Pak ya, itu adalah produk dari UMKM ya Pak ya. Nah betul, jadi hilirisasinya itu nggak cuma yang Pak Luhut selama ini ceritakan, UMKM juga terlibat ya Pak Budi Karya Sumadi ya, untuk bisa mensupport industri perhubungan, salah satunya industri penerbangan. Nah gimana Pak, melibatkan juga sektor-sektor UMKM yang jumlahnya ini paten Pak, 65 juta di Indonesia nih Pak.
Sebelum bicara UMKM, saya meneruskan apa yang disampaikan Siap. Pak Luhut. Kadang-kadang kalau Pak Presiden perintah, kita bayangin apa bisa ya kita ya, apa bisa gitu, LRT ya Pak ya, kita bisa ya, kereta cepat banyak yang nyinyir, sekarang pada oke ya, semuanya begitu, mudik tiba-tiba satu perintah dan oke ya Pak ya. Jadi kalau memberikan satu tugas itu memang benar-benar luar biasa. Gitu. Luar biasa Pak ya, termasuk Pak, tepuk tangan Bapak Ibu. Karena pada saat mudik kemarin Pak, itu saya lihat Pak Kakor Lantas agak lebih bisa santai Pak. Lebih sering. Itu sahabat saya. Ngopinya lebih sahabat sering saya Pak. tuh. Betul. Berdiri Pak. Karena, nah ini tepuk tangan untuk Pak Kakor Lantas. Ngopi-ngopinya lebih sering Pak, karena relatif jalannya lancar ya Pak, paten ya Pak. Nah betul. Nah lagi Pak Luhut, tadi bicara mengenai pentahelix penting, tadi Pak Budi Karya sudah, ini penting sekali karena harus mengumpulkan banyak sekali sektor Pak. Ini kerja bersama, kerja keroyokan. Termasuk juga melibatkan UMKM kita gitu Pak, dalam industri yang mungkin pada teknologi ini. Gimana Pak Luhut Ya, melihat? sekarang sebenarnya mungkin banyak teman-teman tidak nyadari bahwa government procurement atau belanja pemerintah 1.600 triliun dan tiap tahun cenderung naik. Dan itu sekarang bertahap kami masukkan ke katalog. Dan tahun lalu 35%, tahun ini akan 85%. Nah itu akan membangun tadi UMKM kita banyak. Karena semua kita wajibkan harus buatan dalam negeri, 65%. Dan itu kalau Anda lihat sekarang betapa makin banyak UMKM tumbuh. Tentu tidak sempurna, tapi menurut hemat saya penghematan kami lakukan bisa 30% dari itu semua. Sehingga juga itu akan mengurangi korupsi. Berkali-kali saya sampaikan itu. Tapi banyak yang nyinyir juga bilang, wah Pak Luhut tidak setuju OTT ya. Saya nggak setuju OTT, kalau untuk apa OTT kalau bisa kita cegah OTT. Nah itu sebabnya, dan kami kerjasama dengan KPK. Jadi yang menyusun program ini juga kami semua. Jadi bersama-sama KPK kita bangun sistem ini, kita membuat satu sistem holistik. Di mana di dalamnya itu UMKM itu menjadi tumpuan. Tadi Bangga Wisata Indonesia misalnya oleh Sandi, dia bilang ini, oke kita masukin semua. Kenapa mesti keluar? Kenapa tidak wisata Indonesia? Tapi kita harus perbaiki infrastruktur, kita perbaiki transportasi, kita perbaiki komunikasi. Jadi penyelesaian harus holistik. Nah itu yang mempentingkan koordinasi yang ketat. Dan saya lihat Pak Budi itu melakukan tugasnya, Pak Sandi melakukan tugasnya, dan Presiden memberikan umbrellanya pada kami, sehingga dengan demikian ini semua jalan. Tidak bisa hanya omong saja, gampang hanya melihat dari satu angle, tidak bisa. You have to look at from many angles untuk membuat tadi keputusan yang tepat dan itu bermanfaat buat orang banyak. Nah disitulah peran pentahelix ini juga Pak ya, supaya bisa Pak Budi Karya, mungkin pentahelix ini apa Pak manfaat yang mulai dirasakan dari menggabungkan dan berkoordinasi berbicara dengan lintas sektor ini Pak? Ya kalau kita sendiri itu kadang-kadang cepet ya, cuman ngomong tentang dirinya sendiri ya. Sekarang saya dengan Mas Budi, dengan Pak CT, tiba-tiba bisa bikin kayak gini kan, ini salah satu contoh pentahelix. Gak mungkin saya bikin seperti ini ya. Dengan Pak Rektor, gak mungkin kami membuat double degree ya. Beliau-beliau yang menyelaksanakan. Hilirisasi mereka yang lakukan. Dengan Kakor Lantas ini aku bukan main, terima kasih sekali. Dengan BUMN ini mereka adalah yang memberikan satu hal KPI kami itu ada di mereka. Mereka sukses, kita juga sukses gitu. Wah, paten. Pak Budi Karya, kita masih mau nunggu Presiden atau kita hantam dulu? Pak Presiden nanti langsung di depan. Oh langsung di depan. Kita buka. Terus Pak Presiden langsung lihat pameran. Oke, Karena kita itu adalah berarti legacy Pak Jokowi. Mantap. Yang membuat Baik. budaya baru tentang angkutan massal. Oke. Dengan demikian berarti kita melanjutkan untuk prosesi? Betul, tapi tidak hanya berdua Pak Luhut dan Pak Budi Karya. Oh, ada Namanya lagi. juga pentahelix, jangan lupa tanpa pariwisata perhubungan sepi. Nah, Iya, ya kan? untuk itu kami memanggilkan untuk Pak Sandiaga Uno bergabung bersama kami di atas panggung. Ini melakukan pentahelix ya. Betul, ya. Ini pentahelix di antara rekan-rekan kabinet lah kalau yang sini ya. Baik. Betul. Oke, selanjutnya kami persilakan. Ini kita sudah ini Pak, tuas yang akrab dengan Pak Yusman Syafi'i Jamal, ini tuas pesawat Pak.
Pak Luhut sepertinya sudah biasa ini. Betul. Kalau di pesawat itu ada V1, V2, VR, Pak. Nah, ini kami persilakan untuk memulai prosesi Hub Space 2023 dengan bersama-sama. Ya, silakan didorong. Pesawat kita akan lepas landas dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Mari berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, Karena- terima kasih Pak Luhut, Pak Budi Karya Sumadi, dan Pak Sandi. Pak Sandi udah megang mic mau pidato, nggak ada waktu Pak buat pidato. Pak. Apa mau pantun dulu Pak? Dengan demikian kami mengumumkan bahwa Hope Space 2023 resmi dibuka. Wih, tepuk tangan untuk kita semua. Mudah-mudahan Pak Sandi juga bikin travel fest hari ini, tahun ini ya Pak ya. Iya. Karena bener, perhubungan akan sepi kalau Pariwisatanya tidak berjalan lesu. juga. Iya betul. Jadi kalau Pak Sandi kerjanya makin keras, maka Pak Budi Karya Sumadi juga otomatis ketimbangan banyak kerjaan gitu. Saling kesinambungan semuanya ya. Betul. Dan itu tadi sudah menjadi bagian dari prosesi Hub Space 2023.
Baik, berikan tepuk tangan meriah untuk Hub Space 2023 Budaya Baru Transportasi Massal. Betul, dan dengan rangkaian acara Hub Space 2023 ini berlangsung dari hari Jumat hari ini ya, sampai tanggal 1 Oktober 2003. Dan nanti Betul. juga akan ada Hub Talks, dan yang ini diisi dengan moderator dan juga narasumber yang tidak kalah menariknya ya. Betul, ada juga acara lomba band ya. Mungkin kalau Pak Agung Gumelar mau ikut lomba band, Pak, Bapak pasti langsung menang Pak, kita jamin. Kemudian lomba menyanyi anak, ada lomba fashion show anak, ada lomba stand up komedi ya. Jadi yang Anda merasa lucu atau setengah lucu silakan ikut. Boleh. Betul, dan penampilan dari musisi-musisi top tanah air. Dengan demikian rangkaian pembukaan Hub Space pada hari ini dan yang pasti adalah kita akan memberikan hiburan-hiburan lagi. Betul. Ya kan? Kejutan-kejutan lagi. Seperti pagi ini banyak sekali kejutannya. Wow. Seperti tadi kita juga terkejut bagaimana Profesor Emil Salim masih dengan sangat biasa. gemilang ya mengingatkan kita. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Emil Salim dong. Bapak Ibu. Doakan kesehatan terus buat Bapak, sangat menginspiratif. Semoga nanti umur kita sampai sebegitu juga dan masih sehat Amin ya Rabbal ya. Alamin. Kita juga lihat bapak-bapak para menteri perhubungan Yes. dari masa ke masa juga Yes. masih sehat, masih punya komitmen. Kalau kita lihat ini pasti punya legasinya masing-masing. Yes, Di they do. setiap masa ya. Yes. Oke. Oke. Sambil menunggu kehadiran Presiden Republik Indonesia di tengah-tengah kita ya Bapak Ibu, kita akan saksikan sebuah penampilan. Dari siapa Mbak? Dari Trivania. Every night in my dreams, I see you, I feel you. There's I know you go far across the distance and spaces between us. You have come to show you go. Near, far, wherever you are, I believe that the heart has gone.
next, we have a beautiful singer, Olivia Pardede. Menggeliat, mengusik renungan, mengulang kenangan tentang cinta, menemukan cinta. Suara semalam dan siang seakan berabu. Dapat aku dengar rindumu memanggil namamu saat aku tak lagi di sisimu. Ku tunggu kau di keabadian. Aku tak pernah pergi, selalu ada di hatimu. Kau tak pernah jauh, selalu ada di dalam hatiku. Oh, sukmaku berteriak, menegaskan ku cinta padamu. Terima kasih pada Maha Cinta menyatukan kita. Saat aku tak lagi di sisimu, ku tunggu kau di keabadian. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Oh, lembah yang berwarna membentuk, menekuk, memeluk kita. Dua jiwa yang melebur jadi satu dalam kesucian cinta. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Cinta kita sejati. Please welcome
Oke. Terima kasih Terima kasih, Olivia. Olivia. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Olivia. Dan ini kita udah resmi ya, Hubspace 2023 ya. Sudah resmi, sudah Oke, jalan. kita ke tengah boleh untuk supaya kita terlihat oleh seluruh penjuru Iya, dan tamu yang terhormat. Betul, dan dalam jarak sekitar 5-10 meter dari kita tempat kita duduk sekarang, Yes. Bapak Presiden sedang meninjau area lokasi Hubspace 2023. Baik. Jadi kami persilakan juga kepada Bapak Ibu yang ingin melihat-lihat. Ya, jadi kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kami persilakan untuk mengunjungi sejumlah area di Hub Expo dan Hub Travel di Jakarta Convention Center. Saya Nirina Zubir. Dan saya Budi Adiputro undur diri. Sebelum kita betul-betul undur diri, saya ingin mengucapkan terima kasih Yes. kepada pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Dan mereka adalah Lion Air Group, PT Kereta Cepat Indonesia Cina, Gojek, PT MRT Jakarta, Pertamina International Shipping, CRRC, Qingdao Sifangco Ltd, Pelindo, JIEPE Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, PT Multi Ocean Shipyard, Celebes Railway Indonesia, Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II The Leading Indonesia Airport Company, Bluebird Group, Meratus, Indonesian National Ship Owners Association, Jasara Harja, Elektrum, PT ASDP Indonesia Ferry, Gapura Angkasa, PT Pelabuhan Tiga Bersaudara, PT Biro Klasifikasi Indonesia, PT Ambang Barito Nusa Persada, PT Pelayaran Bahtera Adiguna, PT LRT Jakarta, PT Pertamina Patra Niaga, PT Kereta Api Indonesia Persero, Astra Group, Grab Indonesia, Perum Damri, PT Inka, Toyota, Kia, dan banyak sekali. PT Jasa Marga Persero Tbk, Wuling, Pelni, dan PT Energi Makmur Buana serta Invi. Nah, dikarenakan para tamu yang terhormat masih saling bersilaturahmi karena mungkin sudah lama sekali tidak bertemu ya. Betul. Kita langsung saja juga menyaksikan sebuah penampilan dari Mirabeth. Wow. I remember when we're still one. Your voice, your laugh, and your bright eyes were together in this love. Promise me forever. And now you left me alone, 'cause you found someone better. You're that way with her. And one thing I know, you break my heart, break my heart, let me so down in the loneliness. You left me in the deep. Thought you were my blessing, being my prince, but I was wrong. Oh, baby, you changed my pains into the And what do they mean, all the things that we have written? A great conversation and a beautiful future. Perfect definition of a wilted flower. You break my heart, break my heart, make me so down in the loneliness. You left me in the deep. Thought you were my blessing, being my prince.
so down in a lonely night. Break my heart, let me so down in a loneliness. You left me all in Terima kasih. Please welcome back on stage teman-teman aku yang luar biasa, Kak Livia Pardede dan Novia Bahmit. We go by Tri Vanita.
I want to say thank you so much dan sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih.